Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Pagi ini saya diminta menjelaskan tentang buku Wanita Ziarah Kubur, Dilarang atau Tidak. Ini buku yang ke-6. Alhamdulillah sekarang sudah 104, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bapak Ibu, 13 tahun kita bersama Rasul dakwah di kota Mekah. Kita dilarang untuk menziarahi kubur, baik laki-laki maupun perempuan. Saya yakin ada maqasid syariahnya. Akar masalahnya itu kita masih yakin bahwa orang-orang yang kita anggap soleh, entah itu Manat, entah itu Uzza, entah itu Hubal, belum wafat, masih hidup dan bisa diajak komunikasi, masih mendengar. Gara-gara teologi seperti ini, bukan mustahil kita ziarah kubur mestinya mendoakan, malah minta didoakan. Kemudian hebatnya setan, tidak dirupakan patung, tapi dirupakan kuburan. Yang meninggal dunia, Masya Allah, seorang tokoh, namanya Zainuddin MZ Sidoarjo. Maka Bapak Ibu jauh-jauh datang ke makam saya. Bapak Ibu masih yakin saya masih hidup dan bisa diajak komunikasi. Ada di antara panjenengan datang ke makam saya, panggil-panggil saya. Kalau dulu yang dipanggil ya Hubal, ya Lata, ya Manat, ya Uzza, ya Ya'uq, ya Yahus. Setiap kabilah punya tokoh sendiri-sendiri. Nah, karena tokoh panjenengan Zainuddin, maka datang ke makam saya, ya Syekh Zainuddin, ono opo? Nanti malam yang keluar nomor berapa Syekh? Pedus 35 gitu. Ditonggoi temenan, dapat apa tidak? Dapat. Jadi merasa Syekh ini masih bisa mendengar, bisa diajak komunikasi. Itu akar masalahnya. Sehingga ketika membuat buku khusus, apa mayat itu bisa mendengar, waduh, teman-teman yang berkeyakinan mendengar itu berdalil dengan Quran, berdalil dengan hadis. Alhamdulillah bisa kita diskusikan bersama. Muncul buku Mayit Mendengar, apa iya? Tanda tanya. Setelah kita diajak hijrah, iman kita dipertebal, yakin bahwa mayat itu tidak bisa lagi diajak komunikasi.
Malah Rasul akhirnya bilang, ala fazuruha. Ketahuilah sekarang kalian boleh menziarahinya. Ini kan umum, baik berlaku untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Tapi ditemukan hadis yang seakan-akan itu mengkhususkan wanita dilarang untuk ziarah kubur. Sehingga awalnya Rasul membolehkan seluruhnya, laki-laki perempuan boleh. Kemudian dikhususkan para wanita tetap tidak boleh. Saya baca selebaran itu di Saudi Arabia. Dan itu bukan fatwa atas nama lembaga, tetapi atas nama individu. Saya sering tidak menyebutkan namanya itu, khawatir tokoh ini masih ponakan sampean. Apalagi kalau sudah fanatik, wah seakan-akan tokoh ini tidak salah. Bagi kita bukan permasalahan siapanya, tapi pemikirannya yang perlu didiskusikan. Dalilnya itu hanya satu. Saya cari dalil yang lain, pemikiran. Dalilnya itu ditemukan hadis, saya cantumkan ini, ada yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ali bin Abbasin qala, berkata, la'ana, melaknat. Nah, kalau sudah melaknat itu pasti istimbat hukumnya haram. Kalau sekedar melarang bisa haram, bisa makruh. Itu kaidahnya begitu, cara berpikir istimbat hukumnya. La'ana, siapa? Rasulullah. Wah, tidak main-main. Yang melaknat Rasul. Siapa yang dilaknat? Zairatil kubur. Kalau diterjemahkan harfiah, jamak dari zairatun, para wanita peziarah kubur. Nanti juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis qauli. La'ana, gunakan melaknat. Allahu, kalau tadi Rasul, sekarang Allah. Berarti Allah dan Rasul melaknat zairatil kubur, para wanita peziarah kuburan. Kemudian adanya hadis yang diriwayatkan oleh Hasan bin Sabit, laki-laki dia mengatakan la'ana Rasulullah, melaknat siapa? Rasulullah. Siapa yang dilaknat? Zairatil kubur, para wanita peziarah kubur. Itu satu-satunya dalil yang ditengakan, kemudian ditambah dengan penalaran. Kodratnya wanita, kalau sudah ziarah kubur, aduh, nangis. Apalagi yang diziarahi suaminya sendiri, bisa semaput lagi. Bahaya. Wanita itu kalau diizinkan ziarah kubur itu nalar. Saya tidak tahu apa
ibu-ibu punya perasaan gitu atau tidak? Karena yang ngomong ini laki-laki. Yang berfatwa ini kebetulan laki-laki. Mudah-mudahan sesuai dengan kodratnya ibu gitu ya. Maka di Saudi Arabia itu nggak boleh wanita itu ziarah kubur, dikurak. Apa bahasa Inggrisnya dikurak itu? Apalagi mendekat. Sampai ada papan pengumumannya itu, sayang bahasa Arab, jadi tidak ada yang ngerti. Kalau diterjemahkan, waduh ramai. Ziarah wali limo itu bisnis kita ya Pak. Gak usah wali songo, terlalu mahal. Wali telu wapi. Wali siji. Namanya siapa tadi? Kuburannya Syekh Zainuddin MZ. Dah cukup, minta apapun ke situ, minta jodoh ya ke situ, minta rezeki ya ke situ. Itu ceritanya. Hasil analisa ketiga-tiga riwayat ini doi semua. Kebetulan. Dan doifnya itu dari perawi yang hampir sama. Cacatnya itu pada aspek kredibilitas. Al-adalah. Kalau cacat pada hafalan, kecermatan masih ada toleran. Tapi kalau cacat pada aspek kredibilitas, tidak boleh dipakai. Kata ulama, doifnya itu doif jidan gitu. Kalau tidak mendekati palsu atau hadis maudhu. Sehingga satu persatu dijelaskan, saya jelaskan di sini siapa yang mengeluarkan, masya Allah, redek. Bukan karena banyaknya yang mengeluarkan, tapi lewat jalur mana? Semuanya lewat jalur Abu Soleh, semuanya. Dia itu memang mantan budak, tidak apa mantan budak kalau dia kredibel. Banyak kok. Dakwan itu juga mantan budak, tapi orangnya kan kredibel, tidak apa-apa. Nih kemerdekaan Umi Hani binti Abi Thalib, ternyata dia dinilai dusta. Waduh. Berarti cacatnya bukan karena kecermatan, tetapi karena ada kredibilitas. Tidak bisa dipakai. Hadis dhaif baru dipakai itu kalau tidak nemen-nemen. Bukan pada aspek apa? Kredibilitas. Dan anehnya nanti hadis yang kedua sama dengan redaksi Zairah, dikeluarkan Ibnu Hibban. Ada lagi perawinya namanya Umar bin Salamah, cacatnya pada aspek kredibilitas. Andaikan dhaif, ini masuk kategori dhaif jiddah. Kemudian yang riwayat Hasan bin Sabit dari bapaknya ini, laki-laki sama. Ada Abdurrahman bin Bahman, tidak seorang kritikus pun yang menilainya sikoh, nggak ada. Berarti dia bukan tipe kredibel. Kecuali ya Ibnu Hibban. Ibnu Hibban itu punya kaidah, orang yang tidak dikenal kredibilitasnya tetap sikoh atas dasar husnudzon. Gak bisa. Pemangku sunnah Rasul tidak boleh dengan cara itu, harus jelas siapa orangnya, nilai jarah dan takdirnya seperti
apa. Nah, dari sini hadis dengan redaksi zairat, jamak dari zairatun, artinya para wanita, ternyata dhaifnya itu keterlaluan. Baru ketemu dengan redaksi lain, zuwaratil kubur atau zawaratil kubur. Ini baru lumayan. Dikatakan sahih susah, tapi dikatakan dhaif kok punya teman periwayatan meningkat. Dari dhaif menjadi hasan li ghairi. Maka kalau ada di buku hadis ini sahih, tolong jelaskan dong di mana letak sahihnya. Yang dhaif kan tidak main-main, punya alasan. Nah, ini Abu Saleh dari Abu Saleh. Nah, ini yang dinilai sekedar lemah pada aspek hafalan. Kemudian ada riwayat dari Abu Hurairah, redaksi yang benar bukan zairat tetapi zawaratil kubur. Cuma di dalam sanadnya dikeluarkan Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, Abu Dawud, Oyalisi, Bazzar, Abu Ya'la. Ada perawi namanya Umar bin Ali bin Salamah. Ini pun dhaif tapi bukan pada aspek kredibilitas. Cacatnya hanya sisi hafalan. Kemudian riwayat Hasan bin Sabit versi yang kedua, bukan zairatil kubur tapi zawaratil kubur, dikeluarkan oleh Hakim, Ibnu Majah, Ahmad, Tabrani. Cuma di dalam sanadnya ada Abdurrahman bin Bahma. Yang pertama tadi juga ini orangnya dhaif tapi bukan aspek kredibilitas. Nah, dengan adanya berbagai sanad seperti ini, mestinya dhaif tambah dhaif tambah dhaif. Kalau tidak nemen-nemen dhaifnya meningkat menjadi hasan li ghairi. Tapi kalau model penelitian Indonesia tetap dhaif. Karena kita tidak pernah diberitahu dhaifnya aspek apa. Pokoknya fulan dhaif, fulan dhaif, fulan dhaif. Kesimpulannya dhaif. Adalah harus pilah dulu. Masa sih hafalan orang 3 keliru semua? Nah, mudah-mudahan bisa meningkat yang lebih baik. Namanya hasan li ghairi. Menjadi hasan karena dukungan yang lain. Sejak dulu ilmu hadisnya begitu. Tapi di Indonesia nggak bisa. Yang satu kena penyakit antrak, yang satu kena penyakit flu burung, yang satu kena COVID. Digabung nggak tambah waras, tambah komplikasi. Itu pola pikirnya peneliti Indonesia. Dan saya tidak perlu menyebutkan siapa tokohnya. Susah mencari. Makanya hadis yang namanya sholat tasbih di Indonesia tidak bisa meningkat yang lebih baik. Karena semuanya jalurnya dhaif, tapi tidak dijelaskan dhaifnya pada aspek apa. 27 jalur semuanya dhaif benar, tapi kan dhaifnya hanya sisi kedhaifan. Siapa ulama hadis yang berani mendhaifkan? Al-Albani yang begitu ketat saja tetap menilai hasan. Ibnu Hajar yang begitu Amirul Mukminin tidak berani mengatakan sahih, hanya mengatakan hasan. Khatib Baghdadi, waduh, pakar hadis abad ke-6 ini, malah kesimpulannya sahih.
Kalau hakim sejak dulu gampangkan sahih. Suyuti dalam Jami' kan sahihnya mengatakan sahih. Ya sudah, kalau enggak sahih ya hasan. Kalau hasan mestinya bisa dijadikan sumber hukum. Itu ceritanya begitu. Saya tulis buku khusus yang namanya Sholat Tasbih. Itu gambarannya. Jadi kesimpulannya, hadis pelaksanaan wanita menziarahi kubur dengan redaksi zairatil kubur semuanya lemah dan tidak mungkin meningkat yang lebih baik. Tapi dengan redaksi zawaratil kubur mudah-mudahan meningkat derajatnya dari dhaif menjadi hasan li ghairi. Maka atas dasar hadis itulah fatwa di Saudi itu mengharamkan wanita ziarah kubur. Padahal tinjauan hermeneutik linguistik, wah ini kuliah S4 ini. Beda redaksi zairatil kubur dengan zawaratil kubur. Itu ada konotasi yang berbeda. Masya Allah. Saya S3 belajar hermeneutika hadis. Saya pikir, ini bukan ilmu baru ini. Dulu tahun 83 sudah belajar, tapi namanya bukan hermeneutik. Namanya asbah wan nadhair. Jadi kata akhadha itu punya konotasi berbeda-beda tergantung dari siyakul kalam. Padahal redaksinya sama, tapi punya konotasi yang berbeda. Tutahhirum wa tuzakkihim maknanya sama, membersihkan. Toharo kesucian, tazkiyah juga kesucian, tapi punya konotasi yang berbeda. Kalau tutahhirum pembersihan secara lahiriah, tapi kalau tazkiyah pembersihan secara jiwa, batini. Jadi kita dididik zakat, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Enggak boleh dimaknai sama mensucikan. Allah tidak punya bahasa mubadzir, pasti punya konotasi yang berbeda. Ini hermeneutik akhirnya gampang-gampangannya kesejatian makna dari dewa Hermes, dewa kesejatian. Toharo kesucian lahiriah. Kalau kita sudah mengeluarkan zakat, kotoran-kotoran yang disisipkan sebagai ujian Allah bagi kita sudah kita singkirkan, sehingga tersisa harta yang suci, yang gampang untuk menggapai ridhonya Allah. Tazkiyah, kita dididik untuk zakat, merubah jiwa kita dari ego menjadi peduli sosial, dari medit celekit menjadi dermawan. Jadi konotasinya berbeda. Sayang kita tidak punya bahasa seperti ini, sehingga kita terjemahkan yuk membersihkan dan mensucikan, yuk podo ae. Itu namanya kesejatian makna. Nah begitu pula zairat dengan zawarat. Kalau zairat
jelas konotasinya para wanita peziarah kubur. Tapi kalau zawarah lain. Tidak peduli laki-laki, tidak peduli perempuan. Kalau ada ziarahnya itu aspek teologisnya membahayakan, makanya dikutuk. Contoh teologisnya gimana? Bro, ini malam Jumat Legi, sampai nih gak ziarah bapak, ngamuk. Jadi ada aspek apa? Teologisnya. Ini yang berbahaya terhadap akidah. Ini sekedar menangis dalam kodrat manusia, tidak apa-apa. Tidak jadi mas, merasa sedih, suaminya wafat, tidak apa-apa. Itu kodrat manusia. Jadi terkutuk itu tidak main-main, karena ancamannya nanti akidah. Itu ceritanya. Maka tidak dibedakan baik laki-laki maupun perempuan. Dulu saya punya tetangga begitu. Jadi ibu janda ini kalau sudah Jumat Legi mesti membawa opwai sukanya bapaknya anak-anak. Di situ ada namanya kopi tubruk. Dari apa, Bu? Ya karak itu, tapi dikasih jahe sama susu. Itu sukanya bapak. Apem mesti gitu. Bawa apem, kopi tubruk, entah apa. Habis maghrib dibawa ke makam bapaknya, suaminya. Habis subuh, alhamdulillah habis semua, Pak. Iya, habis semua. Memang bapaknya itu sukanya gitu-gitu itu. Dan saya tahu yang menghabiskan bukan bapaknya, remaja masjid, Pak. Karena tahu sendiri. Jadi masjid ini wakaf bapak saya, bapak mertua ini. Anak-anak remaja kalau sudah malam Jumat Legi, seneng pokoknya. Jadi yang menghabiskan bukan bapaknya anak-anak, remaja masjid. Aspek teologis ini yang berbahaya. Nanti suami mengirimkan ziarah ke istrinya seperti sama. Jadi ketika dikutuk, wah itu luar biasa. Pasti ada makosid. Sasarannya masalah akidah. Itu gambarannya. Maka hadis ini andaikan dijadikan hujah, itu sasarannya bukan untuk perempuan saja, tetapi juga untuk laki-laki. Dan saya termasuk orang yang terkejut. Datangi orang menurut saya terkaya Sidoarjo. Kata pembantunya, mohon maaf, Jumat Legi gini sampai tidak akan bisa nemuin gitu. Kenapa? Baru pulang. Gak bisa dibangunkan. Nanti kalau sudah 10:04 baru dibangunkan, mandi, pergi Jumatan. Ajek sudah keajekan, pokoknya Jumat Legi. Lain lagi yang nungguin tempat pelatihan saya sana itu, dia tidak ziarah kubur. Malam Jumat Legi itu cuma cukup menyiapkan makanan, ditaruh di depan. Ya tambah diberayai anak-anak. Gitu. Begitulah, masih ada aspek teologi seperti ini. Ini yang dikutuk oleh agama, dikutuk oleh Allah, dikutuk oleh Rasul. Saya berpikir-pikir,
Kenapa hanya hadis ini yang dibahas? Padahal saya temukan kebolehan wanita ziarah kubur. Ini hadisnya Aisyah. Ceritanya panjang, hadisnya panjang. Jadi Aisyah itu pecemburu. Gerabak-gerabak kaono. Curiga. Pasti kembokno. Aisyah itu begitu. Dikejar ke rumahnya mbokno. Kaono tanda-tanda. Nang di bojoku. Balik lagi ke rumah sendirian loh. Malam hari. Karena istrinya Rasul itu rumahnya sendiri-sendiri. Itu cita-cita saya kalau poligami begitu. Jadi istri kedua itu jangan tetangganya. Saya ambil dari Afrika satu. Bangladesh, biar di Bangladesh sana satu. Murah meriah. Nggak tahu nanti yang keempat mana kira-kira. Minim lah Jayapura lah gitu. Itu ceritanya. Berapa kena kaki suaminya sedang sujud. Subhanallah, ya Allah. Kapan Bu punya suami kayak Rasul begini? Gerabak-gerabak kaono tibai tenguk-tenguk ya. Ambek kipas. Pak nanti sampai masuk angin menengok. Aku ilir-ilir ambek golek nomor ngono ya Allah, itu ceritanya. Dapat jatah lagi, digerabak-gerabak lagi. Kaono kayak baru metu. Rasulullah baru keluar. Diinceng jalan, diikuti. Kira-kira ke Rasul enggak? Rasulullah terasa enggak? Kira-kira. Mudah-mudahan terasa ya. Lah kok kebake tak entenani paling mareng ngono nang mbokno deh. Hadisnya begitu. Nah ini ceritanya hadisnya. Begitu keluar dari bake ndak kembokno, mulai bergegas dia ulang terlebih dahulu. Ini kasusnya ini. Terus Rasul cerita, tadi malam saya dikabari Jibril supaya datang ke Baqi. Ceritanya begitu Rasulullah. Saya lihat kamu sudah tidur. Mungkin mau diajak barangkali Pak. Ini. Nah, kemudian saya suruh doakan gini. Ending dari hadis ini saya kasih tanda merah. Kalau nanti kamu ziarah kubur, apa yang harus saya lakukan ya Rasul? Kata Aisyah. Kaifa aqulu lahum? Apa yang harus saya katakan kepada para penghuni Baqi itu? Ya Rasulullah, wahai Rasul. Rasul membimbing, kuli, katakanlah wahai Aisyah. Ini karena mu'annas. Kalau mudzakkar kul, kalau mu'annas kuli. Kalau mudzakkar khud, kalau mu'annas khudhi. Enak jadi wanita itu, gak iso teriak-teriak. Maka konsepnya bagaimana biar suami saya tidak kasar-kasar? Gampang. Bilang kepada suaminya, hadirkan. Nanti kalau panggil kamu jangan bojoku, jangan diajeng gitu. Iso marah. Aduh, gak iso. Diajeng. Iya ya Ustaz. Enak wanita diperlakukan seperti itu. Kuli, kalau kamu nanti ziarah kubur, ucapkan assalamu ala ahli diyar. Semoga sejahtera wahai penghuni makam-makam ini.
minal mu'minin wal muslimin. Tentu khusus penghuni yang mukmin dan muslim, karena baqi itu makam segala umat. Yang kafir ya di situ, yang majusi ya di situ, yang Yahudi ya di situ. Itu ceritanya. Jadi yang dapat itu hanya penghuni yang mukmin dan muslim. Yarhamullah al-mustaqdimin minna wal mustakhirin. Mudah-mudahan Allah merahmati kita-kita yang terdahulu dan kita-kita yang terkemudian. Wa inna, dan sesungguhnya kami insya Allah bikum, terhadap kalian, lalahikum, pasti akan menyusul. Loh, ziarah kubur ngomong gitu, yakin sebentar lagi nyusul. Sempatkah kita korupsi? Gak sempat. Sempatkah kita berbuat maksiat? Kalau sebentar lagi kita akan menyusul mereka. Itu doanya begitu. Diajarkan oleh Rasul kepada istrinya kalau ziarah kubur. Kalau gitu wanita boleh tidak ziarah kubur? Boleh. Kenapa hanya parsial? Seakan-akan larangan, kutukan. Padahal andaikan hadis itu sahih saja, pemaknanya perlu didiskusikan. Bukan para wanita berziarah kubur, para pengajak, para pengajak ziarah kubur yang ada aspek teologisnya. Andaikan hadis itu kita katakan sahih, padahal hadisnya hanya hasan. Saya temukan. Belum lagi bab berikutnya, para wanita peziarah kubur. Kenapa hadis-hadis ini tidak diungkap? Saya khawatir kalau kita ahli fatwa hanya parsial, itu nanti terkena yu'minu bibadil kita wa yakfuru bibadil. Itu karakternya Yahudi. Iman terhadap sebagian kitab ayat, tapi kafir terhadap ayat yang lain. Sama, hadis juga sama dengan ayat. Percaya hanya satu hadis, lupa terhadap hadis yang lain, tidak mau menggunakan hadis yang lain. Maka kajian hadis harusnya tematik, kapan dilarang, kapan diperbolehkan. Itu ceritanya. Ini hadis Anas misalnya. Ini cerita bagaimana Ummu Salamah ditinggal wafat oleh suaminya Abu Salamah. Diziarahi makam. Malam hari lagi. Ditangisi lagi. Siapa bilang wanita tidak boleh ziarah? Rasul melintasi. Karena tangisannya itu masih kodrat biasa, tidak sampai niyaha, bengok-bengok, jambak rambut, robek baju dan sebagainya. Petanda jahiliyah ini dibiarkan oleh Rasul. Rasul hanya ngasih nasihat, sudah isbiri, sabarlah, itu aja nasihatnya. Tidak apa-apa kamu nangis, tidak apa-apa. Ziarah gak apa-apa, cuma sabar. Ngamuk. Waduh. Rasul dibentak-bentak. Sabarlah, sabarlah. Enak aja kamu ngomong gitu. Nyah kamu dari Rasul dibentak-bentak. Tapi kan tidak tahu kalau yang menasihati adalah Rasul. Ketika diingatkan yang menasihati Rasul, Masya Allah, bagaikan disambar petir saya. Akhirnya langsung malam itu saya datangi rumahnya Rasul. Falam ajid bawaban. Saya tidak menemukan satpam di rumahnya Rasul. Berarti rumahnya Rasul itu open house. Kapanpun datang, ahlan wa sahlan. Kalau ikuti sunnah Rasul,
"Mbok ya begitu rumahnya." Gitu. Nanti yang datang pasti penjahat. Entek sampean. Rumahnya jenderal aja disatron. Pemane rumahnya bukan jenderal. Dulu paling takut macam-macam miliknya polisi itu. Sekarang gak polisi, colong. Masya Allah. Ini ceritanya. Berarti wanita ini diikrari oleh Rasul ziarahnya, gitu. Dibolehkan. Kemudian ada hadisnya Aisyah. Wanita, hadisnya Aisyah pernah saya baca. Oh, ini Aisyah ya, yang diriwayatkan Abdullah bin Abi Mulaika. Aisyah itu punya kakak namanya Abdurrahman. Lah Aisyah pada waktu itu di Madinah. Kakaknya Abdurrahman wafat di Mekah, dimakamkan di Mekah, tapi bukan di Makkah, jauh sekali tempatnya. Tapi demi kakak pingin ziarah, Aisyah ini akhirnya ziarah ke makam kakaknya. Panjang hadisnya itu. Nah, pada akhirnya ketemu juga makam kakaknya. Saya teringat jamaah saya waktu haji sama saya, "Ustaz, saya kalau nanti nggak didampingi mesti digurau Ustaz. Tolong Ustaz, saya dampingi Ustaz." Gitu. Ada kemana? Ke Makkah. Saya dulu pernah tahu suami saya itu dikasih tanda batu ini Ustaz. Pengen lihat saya gitu. Dia itu seakan-akan istri saya, Pak. Jadi kalau ada anak-anak yang nasihati, saya nasihati balik. Itu kan diterjemahkan oleh mahasiswa kita itu loh, Pak. Gitu. Akhirnya diinjeng, "Oh, masih utuh Ustaz, tempatnya di sana." Ini TNI gitu. Nah, ketika Aisyah sampai situ, ketemu komentar. Nah, komentar ini kalau tidak mengerti asbabul wurud, konotasinya Aisyah melarang. Padahal tidak. Kalau tahu asbabul wurudnya, ungkapan Aisyah ini menunjukkan bukan larangan. Kalau aku tahu tempatmu di situ, aku nggak bakal mendatangi kamu, gitu loh. Itu karena apa? Tempatnya terlalu jauh. Bukan ungkapan Aisyah itu tidak membolehkan, wong dia sudah menziarahi kakaknya. Ini bahayanya kalau ngambil hanya secomot parsial, kemudian sepotong, kemudian pakai interpretasi sendiri. Karena saya pernah juga membaca di antara hadis larangan wanita adalah ungkapan Aisyah, tapi tidak ada di selebaran tidak ada. Pernah baca di referensi yang lain. Karena kegiatan saya itu ingin melacak dalil apa saja sih yang dipakai teman-teman melarang wanita ziarah kubur. Ternyata menggunakan ungkapan apa? Aisyah. Enggak. Aisyah sudah menziarahinya. Cuma karena tempatnya yang begitu jauh, nek rung ini aku gak ziarahi kamu gitu. Padahal dia sendiri sudah menziarahi. Nah, kalau ketemu hadis seperti ini, pemahaman hadisnya bermasalah. Apa maqasid syariahnya wanita tidak boleh ziarah kubur? Gak boleh menilai wanita dengan kacamatanya sendiri, tidak boleh. Jadi karena yang fatwa ini laki-laki, kayak wanita itu berbahaya deh. Kalau nanti ziarah kubur, itu kan persepsi Anda. Nah, coba tanya kepada wanita, apa
Andaikan dilarang itu alasannya apa? Jadi begitulah kira-kira menentukan hukum bukan karena persepsi tetapi karena tuntunan. Alhamdulillah ziarah walili mau jalan kalau gitu ya jalan, tapi tolonglah jangan sampai orang yang tidak punya dipaksa-paksa gitu. Tetangga saya ini kan termasuk yang dipaksa, Pak. Paksa sama Pak Yai untuk ikut. Nah terus Bu, nah saya sudah jualan ayam masih kurang Ustaz. Maunya apa? Saya minta pinjaman gitu. 150.000 zaman dulu loh Pak itu. Mungkin sekarang 150.000 sudah 1,5 juta. Alhamdulillah. Saya tanya istri saya, ada loman kok istri saya dipinjemi. Jadi kalau tanya pinjam jangan ke saya nggak boleh bawa uang Pak. Iya, istri Surabaya tanya pakai mobil atau motor. Motor lain Pak, transportnya dengan mobil. Lu iya. Nah laki-laki itu kalau bawa uang banyak selingkuh Bu, bahaya. Itu cara istri saya menjaga saya biar tidak selingkuh. Saya terima amplop aja enggak pernah saya buka. Istri yang tahu. Latihan ikhlas. Ini enggak dikasih amplop, enggak apa-apa. Saya sampai ditegur istri saya. Hari ini kan isi 4. Iya, kok amplopnya telu? Ya enggak ngerti saya. Alhamdulillah ditelepon Pak. Masjid Nurul Iman pada waktu itu. Mohon maaf Bu, amplopnya ketinggalan. Oh, berarti bukan saya. Pengalaman nanti diselempitkan di ketu. Akhirnya datang duduk, ketunnya diambil di sini. Ngerti nek disingit no kene. Itu ceritanya. Masya Allah. Bagus punya istri seperti ini. Protektif. Karena saya walaupun jelek ini masih laku Pak. Bahaya itu. Itu gambarannya itu. Alhamdulillah. Dikasih. Saya tanya, mohon maaf Bu, untuk apa? Diajak Pak Yai ziarah. Oh gitu, dulu sudah cerita sering diajak Pak Yai. Iya, sekarang diajak lagi. Tapi saya tanya, anak-anaknya 3 itu SPP-nya kedodoran semua Pak. Dari mana saya tahu? Tetangga saya bendaharanya gitu. Maka saya nyarankan, Bu, ada dana gini gimana kalau untuk menyelesaikan SPP-nya anak-anak. Ibu kan ziarah sudah berkali-kali. Kan ziarah hukumnya sunnah. Sementara mendidik anak hukumnya wajib. Iya ya Ustaz. Lapor ke Pak Yai mungkin salah ucap. Saya dianggap mengharamkan ziarah kubur. Dilabrak saya. Kata Pak Yai ini, walaupun saya tidak tamat SD, lu ngaku dhewe lho. Bukan saya yang ngomong, dia sendiri. Dan sampai yang dari Saudi Arabia, urusan hukum saya ndak kalah. Oh no ya Pak. Lu Pak Yai ada apa kok pagi-pagi ngamuk begini? Sejak kapan ziarah kubur diharam? Oh, pasti ini kasus ibu janda ini. Saya dengan senang, ya Pak, Ibu tolong sebentar aja ikut saya. Saya berani kan Pak. Paling nggak berani saya nih muamalah dengan janda itu Pak. Nanti 17-an semua ngapur. Saya peduli, saya kapur. Tetangga cuak-cuit. Aduh Pak Zainuddin. Pertama pagernya dikapur. Susah. Karena ini terpaksa. Saya minta di hadapan Pak Yai. Saya tanya, Ibu, apa saya melarang Ibu ikut ziarah? Mboten. Wah, ngamuk lagi. Oh, najok bincang. Sudah cukup. Sudah Ibu, silakan kembali. Pak Yai, mungkin salah paham. Saya terangkan sampai akhir. Ngono, aku gak ngamuk ngono. Ya saya paham Pak Yai sampai ngamuk gitu. Nanti gara-gara satu ndak ikut,
jatah sampean kurang. Aja ngono tah lare. Jadi itu ceritanya. Akan lebih baik mendahulukan kewajiban daripada yang sunnah. Hanya itu niat kita. Nah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang arif. Gak usah nyalakan, tapi diperdayakan. Mungkin ada pertanyaan, komentar mungkin boleh. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang masjid yang ada kuburnya, Pak. Iya. Apakah sah sholat di masjid yang ada kubur di dalamnya? Terima kasih, Pak. Siapa? Masih ada nasihat dari Rasul, tidak boleh sholat menghadap kuburan itu. Kalau nggak boleh berarti kira-kira hukumnya haram atau makruh, Pak? Haram. Kalau haram dikerjakan nanti dosa. Sholatnya sah, Pak, kalau memenuhi syarat dan rukun, tapi nanti menanggung dosa. Sebab yang membatalkan sholat bukan karena menghadapnya, Pak. Di pondok itu biasa, Pak, sholat tapi gosok sandal. Syarat rukunnya terpenuhi, sah sholatnya, dikurangi dosa gosok sandal gitu. Itu ceritanya. Jadi sahnya sholat bergantung memenuhi syarat atau tidak, memenuhi rukun atau tidak. Tidak ada salah satu syarat, tidak boleh menghadap kuburan. Oh, kalau gitu hukumnya tidak mungkin haram tetapi makruh. Sebab nanti kalau membatalkan sholat, semua yang sholat di Masjid Nabawi batal semua. Loh iya, apalagi yang sholat di Masjid Ampel, Pak, batal semua. Itu ceritanya. Alhamdulillah sudah dibatasi sedemikian rupa. Saya kebetulan pernah menerjemahkan perkembangan Masjid Nabawi. Dulu itu makamnya Rasul itu kan rumahnya Rasul di luar masjid. Dulu begitu, Pak. Seiring dengan perkembangan, bukan di depannya loh, Pak, ya, di samping masjid rumahnya Rasul. Seiring dengan perkembangan, karena rumah ini dipakai makamnya Rasul, maka bagaimana cara mendesain orang-orang tidak menghadap makam? Waduh, dibuat yang namanya kayak apa, jajaran geja gitu. Jadi yang sini mulai rono kanan, yang sini mulai kiri. Kemudian waduh, ditembok sedemikian rupa. Itu ceritanya. Herannya kok saya sering dengar Pak Yai ini sering wasiat makamkan saya di depan masjid. Sehingga ketika saya ke wilayah mana itu, daerah Pasuruan, depannya mesti ada masjid Pak Yai. Ya mudah-mudahan tidak menghukumi haram, hanya menghukumi apa? Makruh. Mudah-mudahan dengan dikasih tabir sedemikian rupa sudah tidak terkena menghadap ke kuburan. Mudah-mudahan. Iya. Kok seneng ya? Mungkin biar disolati terus mungkin. Wallahu a'lam. Kira-kira begitu, Pak. Ada lagi mungkin tanyaan, komentar yang lain? Cukup? Oke, kita akhiri. Billahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.